Penerapan pendeta jemaat Salutani yang akan kita lalui malam ini sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan dalam hal ini secara langsung. Kemudian acara yang kedua ibadah oleh Bapak Pendeta Arnold STH. Kemudian acara yang ketiga yaitu pembinaan, dan acara yang keempat istirahat. Jadi itulah susunan acara yang akan kita lalui pada sepanjang acara kita pada malam hari ini. Dan untuk mengisi waktu kita masuk dalam acara yang kedua, yaitu ibadah oleh Bapak Pendeta Arnold STH. Dengan kasih kami persilahkan. Dalam ibadah persiapan kita saat ini, kita awali dengan melakukan pelengkap kidung jemaat nomor 7 pada ayat 1. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas persekutuan yang tercipta di tengah-tengah kami pada sore menjelang malam hari ini, dalam rangka persiapan kami untuk masuk dalam pengurapan hamba-Mu pada hari besok. Di dalam semuanya ini, untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga eran orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang beracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak peta lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari. Bukan berarti lah di Pakapori khotbah. Bapak Ibu Saudara, maka kedua secara keseluruhan ini kitab Keluaran, maka kita akan menemukan teologona anna mesugun itu Israel ilalamai perbudakan di Mesir, dan termasuk sahawan dalam sebelum mencapai tanah perjanjian. Mohon maaf Pak, saya pun Pak Ketua lepas tahu bahasa Inggris Bamba.
Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengutusan yang kedua dalam pasal 3. Itu adalah pengutusan pertama. Tadi kedua na sudah debaten de Musa. Kita akan mencoba merenungkan dari sudut pandang bagaimana ketika Musa menyampaikan firman Allah kepada orang Israel, sapo tangkan matahari magegen dari Israel. Bunda alasan. Nanti kita akan sampai di situ. Apa yang dikehendaki oleh Allah adalah kebebasan bagi orang Israel. Akan dijajakan di Israel di Mesir iya. Dan baik susian na dijajak itu Elona, Tomatuanta. Kebebasan atau kemerdekaan betul-betul diharapkan di Israel. Akan ada pokok debata, dia melakukan karya yang luar biasa dan mengutus Musa. Yang pertama bahwa Allah betul-betul berkehendak untuk kebebasan umatnya. Ya, agar kita temo kata untuk penjajahan, angka kita biasa laku suliban, mudah-mudahan tak ada di kota. Najajah ki pekkehanan misalnya, najajah ki kulle dan lain sebagainya. Yang penting bagi kita adalah kalau tak ada membangun kerjasama yang baik. Yang itu kata pegawai. Lalu tak kali ada yang aku BTMS dalam pembinaan, ulang bantero dan teman. Lalu yang berikut bahwa Allah berhak untuk menentukan siapa saja yang mau dipakai oleh Allah. Baik Nawa Israel, Nawa akan Musa atau Mesa atau Manguha, akan Musa atau anak kisah dia ya ini dikenal nama tak kenal, baik Nawa. Yang akan kita lakukan terlebih-lebih ini sebuah debata atau saksikan makalah dalam pengurapan. Harus kita pahami bahwa nautus debata tidak karena upaya keluarga, tidak karena upaya jemaat untuk ditempatkan di sini. Tapi biasa-biasa adalah karena memang naik debata abadi dalam kebanggaan keilahan di tempat jemaat. Sehingga harus terbangun kerjasama yang baik. Harus betul-betul kita memperhatikan susi inde terjadi dalam pembataan paten pemain indana ketika orang Israel tahu tehimi Musa nawaya damohan dia pemahaja Mesir. Kita kaitkan di dalam kuitel dalam bilangan dan ulangan akan bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutu. Dari intilah sudah sebuah debata maka mengkalau makalah dan satu periode dalam jemaat kita lana terhadapkan berkat dan kutu. Enggak dia akan maka tetap disambut atau umur lama kali tuhum malaikat peperangan tak dan tadi kita disambut kenapa. Mula menek sulit melayani kita disambut kenapa itu tak dan tadi. Iyo ya para di tanah kalau Portugal ini, nah tak bagaimana aku hamba-hamba Tuhan dari Sinode dalam hal sambutan kita kepada hamba Tuhan ini.
ibadah persiapan kami. Dengan hamba-hambamu yang Tuhan sendiri tetapkan dalam jemaat ini, klasis, bahkan sinode. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas persekutuan yang tercipta hari ini. Terlebih lagi ketika Tuhan boleh menyertai perjalanan hamba-hambamu pada bekerja majelis sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Ovilus pada hari besok. Patut kalau semuanya ini Tuhan kami naikkan syukur. Demikian juga bagi hamba-hambamu, pendeta yang boleh hadir dari berbagai jemaat dan klasis. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menjelaskan kepada kita bagaimana jemaat memaknai bergereja Toraja Mamasa. Walaupun bahwa kita sudah lama namanya bergereja Toraja Mamasa, tetapi kadang-kadang apa arti, apa makna bergereja Toraja Mamasa itu kadang-kadang penerapannya, implikasinya masih terbatas. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan dalam tata dasar gereja kita, disebutkan bahwa nama gereja kita ialah Gereja Toraja Mamasa. Nama ini tentu kesepakatan para pendahulu kita. Kalau kita memperhatikan sejarah Gereja Toraja Mamasa, Bapak Ibu, apalagi nama-nama klasis awalnya, ternyata bahwa kalau kita memperhatikan awalnya, GTM ini hanya terdiri dari beberapa klasis, antara lain Lembang Mamasa, Tanda Saut, Tanda Langan, PWS dan Galumpang. Nanti kemudian baru ada jemaat-jemaat GTM di wilayah pantai. Setelah ada warga Mamasa yang merantau, apakah karena pekerjaan dan apakah karena pendidikan, baru ada jemaat-jemaat GTM yang berada di Mamuju, Polewali, Parepare dan Makassar. Karena sangat lama hidup sendiri-sendiri, karena itu juga berpikir hanya untuk diri masing-masing, seolah-olah bahwa antara satu jemaat dengan yang lain, sehingga jemaat itu hidup sendiri-sendiri, Bapak Ibu. Seolah-olah seperti yang saya katakan tadi, tidak ada hubungan satu dengan yang lain. Seolah-olah bahwa jemaat ini mandiri, tidak punya keterkaitan dengan jemaat yang lain. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan, Bapak Ibu, antara lain satu, kondisi masing-masing jemaat waktu itu. Semangat untuk saling membantu satu dengan yang lain sangat terbatas. Jadi kondisi bahwa mereka semua baru memulai, Bapak Ibu. Itu kondisi pertama. Dapat gereja apalagi kalau dari mana, Bapak Ibu, sangat terbatas, sangat kurang. Yang biasa berjumpa hanyalah para penjaga gereja. Ada banyak pendeta-pendeta yang gajinya tidak sampai 1 juta. Kemudian ada juga banyak pendeta dibayarkan gajinya tidak 100, sehingga sering dirapel. Karena itu kita bersyukur, Bapak Ibu, dengan program sentralisasi ini. Karena di sini kita betul-betul wujudkan bagaimana jemaat itu sebagai satu kesatuan, sebagai satu tubuh Kristus, Bapak Ibu. Nah, karena itu dengan program sentralisasi ini, Bapak Ibu,
Kita mau katakan bahwa dengan program sentralisasi ini yang kita sudah lakukan dan akan lakukan ke depan Bapak Ibu, ialah ada beberapa catatan paling penting. Yang pertama, kita harus semakin menghayati bahwa semua ini pendeta adalah pendetanya gereja Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ke depan, mulai sekarang Bapak Ibu dan ke depan, kita harus semakin menghayati bahwa semua pendeta ini adalah pendetanya GTM. Karena semua pendeta ini Bapak Ibu adalah pendetanya GTM, sehingga bagaimana kita terbuka untuk menerima siapa saja pendeta yang menempatkan di klasis di jemaat. Begitu juga pendeta-pendeta, kita yang harus pendeta-pendeta. Mestinya juga kita tanamkan dalam diri kita bahwa karena kita ini pendeta kita, sehingga bagaimana juga kita siap ditempatkan di mana saja sebagai bukti bahwa kita ini benar-benar pendeta kita. Nah, sehingga Bapak Ibu, kalau program ini makin kita bisa mantapkan, kita makin bisa wujudkan ke depan, ini akan mengurangi perpecahan-perpecahan. Ini akan makin mengurangi perpecahan, permasalahan jemaat. Dengan alasan Bapak Ibu bahwa dimanapun kita tinggal, sebenarnya kalau kita makin menghayati arti bergeten ini Bapak Ibu, kan sebenarnya yang sekali juga dalam tata tangga. Yang sekali dalam tata tangga sebenarnya mau dikatakan jemaat itu ialah keluarga atau pribadi yang berada di satu daerah. Artinya bahwa memang dalam tata dasar kita Bapak Ibu sudah diatur bahwa orang berjemaat sesuai dengan kedekatan dengan gereja. Walaupun ini juga berat, karena kami sudah beberapa kali lakukan di Makassar pemetaan pelayanan dan ada juga program sinode pemetaan jemaat dan kelas. Tapi ini sangat susah. Ada beberapa daerah wilayah kita di GTM di mana jemaat-jemaat itu saling menghilang. Kadang-kadang melompati kelas tertentu bergabung dengan kelas tertentu. Ini dampak apa Bapak Ibu? Ini dampak daripada ketidakmampuan kita memahami arti makna berGTM. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam rangka memajukan, memantapkan arti bagaimana jemaat-jemaat memaknai berGTM ini, maka kita makin harus memahami bahwa kita ini betul-betul satu tubuh. Kita satu tubuh. Dan karena kita ini satu tubuh Bapak Ibu, sehingga bagaimana kita betul-betul hidup dalam kebersamaan ini sendiri. Nah, sehingga mestinya mulai di jemaat dan di klasis ada kegiatan-kegiatan khusus, yang bisa makin mempererat hubungan antara jemaat satu dengan yang lain di jemaat itu dan hubungan antara jemaat di klasis. Karena kalau hubungan antara jemaat di klasis sudah lebih baik, maka itu juga akan memudahkan hubungan antara jemaat-jemaat melalui badan klasis, sehingga kegiatan-kegiatan kita yang pada lingkup sinodal Bapak Ibu akan makin didukung oleh klasis dan jemaat-jemaat itu sendiri. Bahkan sekarang ada suatu sukacita bahwa di klasis ini berkerinduan untuk terus menambah pendeta. Ini hal yang patut kita apresiasi bersama. Dari periode yang lalu hanya satu pendeta saja, lalu kemudian ada penambahan menjadi 2, lalu sekarang melalui BPNK, BPNJ yang datang ke sinode, katakan yang minimal untuk sementara 3, mungkin ke depan sampai 5 atau bahkan lebih. Ya, ini kita lihat sebagai sesuatu yang positif. Berarti di jemaat di klasis Banteng, pengaruh kehadiran pendeta ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Di beberapa klasis yang lain, bukan kita mau memandang rendah, karena kehadiran pendeta itu dianggap sebagai beban tersendiri. Kita sarankan untuk menambah pendeta, dia katakan ya cukuplah 1 dulu.
pasti ada beberapa klasis yang baru satu pendeta. Tapi di klasis ini mau menambah terus ya. Jadi saya mau katakan ini hal yang luar biasa saja. Tentunya harus kita maknai secara rohani bahwa ini bagian dari penghayatan akan firman Tuhan. Untuk terus memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk terus memperlengkapi umat Tuhan di mana saja sehingga mereka bertumbuh dalam kedewasaan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran yang bisa menyesatkan. Karena itu salah satu tugas penting pendeta adalah memperlengkapi, mendorong dan menggerakkan warga gereja untuk memenuhi panggilan bersekutu bersama. Tidak masalah karena nanti tunjangannya diterima dari bendahara klasis. Ada beberapa klasis yang sudah mempraktekkan itu, ibu bapak saudara, dan itu menolong. Ya, salah satu contohnya ya dari sekian klasis yang sudah mempraktekkan ini klasis Matra Maju. Dan tunjangan pendeta di sana itu dibayar oleh klasis ya, karena dihitung oleh BPMK sekian orang pendeta. Ya, berapa tunjangan langsungnya nanti dikalkulasi lalu dihimpunkan bersama-sama dari jemaat dan pendeta menerima dari bendahara klasis. Dalam hal bersentralisasi itu. Jadi penting untuk mendukung kehidupan pendeta supaya pendeta juga. Jadi juga kami sampaikan bagaimana dalam jemaat sarukani ini dan bahkan di klasis secara umum dalam hal bagaimana mereka menjunjung tinggi kewibawaan pelayan itu patut diapresiasi dan mereka sudah buktikan dalam hal penyedoran sentralisasi ya malah juga tidak siap ikut di klasis. Kita masih bisa. Dan harapan kami di depan, mohon doa dari juga dari hamba-hamba Tuhan BPMS, semoga target kami dalam hal terus terbaik untuk menambah pendeta di kelas ini itu bisa dipertimbangkan ke depan terlebih hubungan doa dari hamba-hamba Tuhan. Mudah-mudahan dalam waktu satu periode ke depan yang malah kita kebuah pandita ini atau bahkan 9 jemaat. Terima kasih Pak, itu saja sebagai kami. Jadi saya ingin masuk sedikit surat, yaitu saya tidak mewakili kependetaan saya, tetapi yang saya ingin perjuangkan ini adalah ham majelis yang masih sudah lama dan tidak terpilih. Ini bagaimana kalau diusulkan bagi majelis yang sudah tidak terpilih sering berharga, ya apakah dibuatkan semacam tiada lah begitu. Karena saya waktu peneguhan majelis di Jemaat Sarukani ada 3 majelis tua yang sudah tidak terpilih, maka ada rencana dibuatkan surat penghargaan, tapi kami sering katakan bahwa jangan sampai ilegal ini karena bukan dari Tuhan. Jadi inilah yang saya perlu bapak-bapak dari sini pikirkan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Pertama-tama saya mau mempertegas atau menambahkan apa yang dikatakan oleh kedua bapak dari BPMS tadi mengenai yang dikatakan tadi membatasi pendeta dalam pelayanan, bahwa seolah-olah pendeta pada masa yang lalu itu adalah milik satu jemaat atau satu klasis. Nah, saya melihat di sini kenapa ada pemahaman seperti ini. Saya melihat bahwa sebenarnya pemahaman kan selama ini kita GPM itu ya, bukan saya katakan sok tahu, selama ini bahwa kita jemaat-jemaat itu hanya dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan yang boleh dibilang minim pemahaman teologi. Nah, baru sekarang kemudian banyak sekali pendeta sehingga pemahaman tentang keterbukaan bahwa kita itu satu sebagai satu GPM, oleh karena sudah banyak hamba-hamba Tuhan ataupun
yang memiliki pemahaman teologi, sehingga eklesiologi daripada jemaat-jemaat itu, sehingga dia memahami bahwa GTM itu adalah kita semua. Jadi sebenarnya ini pemahaman eklesiologi daripada kita semua. Oleh karena ada hamba-hamba Tuhan, ada pendeta, kemudian ada yang mereka sekolah teologi, sehingga ini perlu berkembang seperti ini. Ya, jadi pemahaman sebenarnya, sehingga pemahaman dari hamba-hamba Tuhan ini perlu kita terus-menerus lakukan, kita terus-menerus usahakan ya. Kalau kita melihat dari sejarah GTM, sebagaimana yang sudah disebut dalam buku Datanglah Kerajaanmu, buku itu saya selalu bolak-balik baca. Ya, saya sebagai pendeta, tetapi saya bolak-balik baca untuk memahami itu. Kalau kita membaca secara cermat, sebenarnya Sending itu melakukan pendidikan begitu luar biasa. Ya. Misalnya dulu hamba-hamba Tuhan itu sebelum dia terjun sebagai guru Injil, kalau tidak salah, atau guru jemaat, mereka harus melewati pendidikan. Mereka harus memiliki dua ilmu. Ya, yang pertama adalah pedagogi, ilmu mengajar, dan kemudian ilmu teologi. Ya, itu ada dua. Kalau kita membaca dalam buku Datanglah Kerajaan. Nah, kemudian ada metode PI. Metode PI yang di dalam buku Datanglah Kerajaan. Metode PI itu ada kalau tidak salah ada 12 poin. Ya, ada 12 poin untuk melakukan metode PI. Dan setelah mereka kumpul ada namanya utusan Injil ya. Mereka belajar tentang penginjilan, mereka tentang belajar banyak hal. Ketika mereka kembali, mereka langsung praktek. Nah, kemudian di dalam sejarah GTM, kita kenal dulu ada sekolah Niher High School, itu sekolah tentang pertukaran. Nah, kemudian itu dihapus menjadi yang kita kenal dengan LBS, Landbouw Bedrijfsschule, itu sekolah pertanian. Nah, itu memperlengkapi hamba-hamba Tuhan untuk ketika mereka selesai bukan hanya soal teologi, tapi mereka diperlengkapi untuk bagaimana mereka bisa mandiri. Ya, kalau kita melihat dalam buku Datanglah Kerajaan. Nah, kemudian di dalam soal tadi Bonsda. Nah, sebenarnya kalau kita mengerti asal kata dari Bonsda itu artinya hari persatuan. Ya, hari persatuan. Sehingga seperti yang saya katakan tadi bahwa sehingga ketika kita laksanakan Bonsda, betul-betul memang kita bersatu, karena Bonsda artinya persatuan, persekutuan yang terjadi. Sehingga kalau kita betul-betul tahu arti Bonsda, ya kita pasti akan bersatu, karena Bonsda artinya hari persatuan. Itu bahasa Belanda. Saya kira kalau ini lebih mengerti tentang bahasa Belanda. Ya, mungkin dari yang saya dapat tambahkan atau perhatian saya terima kasih. Dan fotonya, sehingga ini bisa menjadi sumber sejarah. Kalau ada yang mau membuat sejarah jemaat, bahwa yang menjadi penatua Syamasi di jemaat Salukadi periode 2016 2021 2026 ialah A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi itu bisa menjadi sumber dalam penyusunan sejarah jemaat ke depan. Itu juga bisa kan dibaca anak cucu kita ke depan. Siapa tahu anak cucu kita umpamanya sekolah atau tinggal di tempat lain, pada saat mereka pulang kampung, mereka bisa umpamanya membuka buku itu, lalu Bapak Mama saya pernah jadi penatua di jemaat Salukadi selama 10 periode, katakanlah begitu. Hebat sekali di Bapak dan Mama saya. Ini juga bisa menginspirasi kepada anak cucunya ke depan. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bahwa semua jemaat sudah punya buku ini. Nah, begitu juga besok dalam acara pengurapan Pikaris Theophilus, semestinya juga di buku itu sudah dicantumkan pengurapan Pikaris Theophilus tanggal berapa besok? Tanggal 30 Maret 2021. Jadi pada saat kita mencari tanggal berapa beliau diurapi, sudah ada Bapak Ibu. Jadi itu salah satu buku yang harus dimiliki setiap jemaat Bapak Ibu. Dan kita harapkan bahwa semua jemaat sudah memiliki. Yang berikut Bapak Ibu, memang juga walaupun ini belum ada aturan kita di lingkup sinode, belum ada aturan, tapi memang mungkin hanya dengan kata-kata atau dengan selembar tidak masalah. Kita berterima kasih kepada orang tua kita yang
sudah mengabdikan dirinya dalam pelayanan, saya pikir itu sangat penting. Ya, biasa juga di kantor lain atau di tempat-tempat lain, ya biasa juga ada ucapan terima kasih yang lain. Tapi kalau cuma surat kertas, saya pikir tidak jadi masalah. Dan saya pikir ini masukan kepada kami sehingga ke depan kalau bisa lagi diseragamkan. Saya pikir ini masukan kepada kita sehingga ada lagi keseragaman ke depan. Kemudian apa yang disampaikan Pak Pendeta Diki, saya pikir terima kasih karena Bapak sangat menguasai buku Datanglah Kerajaan. Dan mudah-mudahan semua pendeta sudah memiliki buku itu, karena itu salah satu buku Bapak Ibu. Itu salah satu buku kalau kita mau tahu informasi sejarah gereja Toraja Mamasa. Ada lagi satu buku tapi dalam bahasa Belanda. Dan hampir kita semua yang hadir di sini tidak ada yang tahu bahasa Belanda. Bahasa Inggris saja terpatah-patah. Iya. Baik, bahwa bukan hanya arti satu tubuh itu Bapak Ibu, masih banyak yang lain. Tapi dasar pemahamannya, kalau kita bisa memahami satu tubuh, kita terapkan di jemaat, kita terapkan di kelas, kita terapkan di sinode, ya ini tidak akan ada lagi batasan-batasan lain. Adapun kalau ada batasan-batasan itu hanya administrasi. Tapi bagaimana saling membantu, bagaimana saling menolong antara warga jemaat itu, ya memang harus kita betul-betul diinspirasi oleh firman Tuhan melalui pemahaman Bapak Ibu. Karena itu semakin kita membaca Alkitab, semakin kita membaca firman Tuhan, pasti makin banyak hal yang kita tahu dan pasti makin bisa mengubah cara berpikir kita, karena akan menumbuhkan iman kita Bapak Ibu. Ini hanyalah pernyataan Pak ya. Jadi saya kan tidak lebih jauh lagi untuk menjawabnya. Yang jelas, baiklah kita pahami bahwa kehadiran hamba Tuhan ini merupakan simbol dari kehadiran Allah itu sendiri ya. Jadi ada tulisan tentang symbol of God, ini menggali pemahaman bagaimana sebenarnya kita memahami kehadiran hamba-hamba Tuhan ini. Jadi kalau disebut sebagai simbol kehadiran Allah, ya patutlah memang secara rohani kita menaruh penghargaan terhadap hal ini. Jadi tentunya bahwa kehadirannya membawa maksud dan pesan dari Allah sendiri. Terima kasih Pak Pendeta Arnold. Ya, ini menyangkut kehadiran pendeta baru nantinya. Jadi secara administrasi bahwa ini diurapi dalam rangka pelayanan bagi jemaat Salukadi di lingkup klasis Bambang Tengah. Jadi secara administrasi bahwa Pak Pendeta ini memang dominan fokus di Salukadi, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk juga membantu pelayanan di jemaat-jemaat di lingkup klasis ini sebagaimana pengaturan Badan Pekerja Majelis Klasis. Jadi jangan sampai kita pahami bahwa karena beliau adalah pendeta GTM di klasis ini, kalau mungkin setiap minggu kita rolling ya mungkin ada saja waktu tertentu kita rolling, tetapi mungkin juga tidak pas kalau setiap minggu kita rolling. Jadi adanya pemetaan-pemetaan itu dimaksudkan supaya masing-masing pendeta ya fokus memberi perhatian pada pelayanan, tetapi di sisi yang lain pendeta itu juga adalah bagian dari pelayanan keseluruhan. Dan ada juga yang memahami bahwa pokoknya BPMK saja yang atur, dan ini bisa merepotkan pendeta. Ada yang mengatur pokoknya setiap tahun pendeta di rolling tempat tinggalnya, ini kan merepotkan ya, setiap tahun angkat barang pindah-pindah ya. Tidak begitu juga ya, walaupun misalnya beliau itu adalah pelayan di satu kelas ya. Jadi saya percaya bahwa dalam pengaturan BPMK pendeta baru nantinya selain akan fokus di jemaat Salukadi, tetapi juga akan diperbantukan bagi jemaat-jemaat yang ada di kelas ini. Berikutnya Ibu Bapak hamba Tuhan dan segenap sidang jemaat, ya menyangkut semangat berpendeta yang dikemukakan oleh Pak Pendeta Arnold tadi, ya saya kira ini hal yang sungguh baik kalau misalnya sekian jemaat di sini semuanya berpendeta jemaat, ya saya bisa bayangkan tingkat kemajuan. Dan saya kira ini harus didukung oleh semua pihak. Ya marilah kita memandang bahwa
memang sungguh-sungguh kita merindukan kehadiran hamba Tuhan ya. Jadi bukan satu hal apakah misalnya hanya mau membandingkan jemaat kita dengan jemaat lain, masa jemaat di sana berpendeta kita tidak, tetapi betul-betul kita lihat sebagai satu kebutuhan ya. Jadi ada liturgi yang sudah saya kirim melalui WA kepada BPMK, mungkin sudah digandakan. Jadi tentunya kita melakukan ini berdasarkan formulir dan liturgi di gereja Toraja Mamasa. Jadi besok kita akan masih menggunakan liturgi bentuk yang keempat ya. Jadi nuansa kontemporer, ada nyanyian kontemporer dan ada nyanyian pelengkap hidup jemaat. Jadi setelah doa konsistori besok, apakah kita berdoa di sini atau di satu tempat? Di sini ya. Lalu kita akan memulai perjalanan arak-arakan. Jadi arak-arakan hamba Tuhan itu besok yang pertama adalah seorang penatua, pengantar yang akan menyerahkan Alkitab bagi pelayan firman besok. Jadi yang akan melakukan pelayanan firman besok yang berkhotbah Pendeta Muhammad Hakat. Jadi penatua pengantar, lalu calon pendeta, ini Bapak Vikaris. Kemudian para pendeta, Bapak Ibu pendeta yang hadir. Kemudian BPMK, BPMJ, penatua Siamas. Ya, ini sesuai pengaturan BPMK dan BPMJ setempat. Kemudian informasi untuk besok khususnya bagi Bapak Ibu jemaat, maka DM lah mengisi makale puji-pujian ya masih hak dilapor, nah kami bisa atur dalam liturgi puji-pujian ya susinna dari PPR ya dilapor memang pagi-pagi lagi kisah di Kipopaungiam komunikasi dengan pelayan firman. Itu yang pertama Ki sampaikan. Lalu kedua, untuk besok kami harapkan sekali lagi seperti yang disampaikan BPMS untuk menggunakan protokol kesehatan khususnya memakai masker. Kita akan akhiri malam ini dengan doa dan disiapkan panitia makan malam, karena itu kita berdoa. Ada rasa bahagia kami boleh alami malam ini Tuhan. Ketika perkenanan-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Sejenak ini kami boleh bersekutu, menikmati kasih karunia Allah lewat percakapan yang boleh dibangun bersama, yang boleh disampaikan badan pekerja majelis sinode. Tuhan, semuanya itu adalah anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Allah berkati sehingga kami selaku jemaat-Mu boleh menjadi dasar, selaku pelayan-pelayan-Mu kami boleh dipandu oleh apa yang sudah disampaikan oleh hamba-hamba-Mu dalam mengemban tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan pundakkan bagi kami semua. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tuntun peliharakan, sehingga kami boleh kembali ke penginapan masing-masing, ke rumah masing-masing dengan penuh tuntunan pemeliharaan Allah. Di sana pun kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu. Peliharalah kami malam ini untuk kami beristirahat, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Besok pagi boleh dibangunkan dengan kekuatan yang baru, melanjutkan acara pengurapan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Panitia kembali menyiapkan makanan minuman untuk tubuh jasmani kami. Kami sambut dengan ucapan syukur, sehingga makanan minuman itu menjadi kekuatan baru untuk terus kami pakai melanjutkan hidup anugerah Allah. Layani peliharakan panitia untuk terus mampu melakukan kegiatan pekerjaan ini, sehingga terus diberi kekuatan, kemampuan, hikmat dari Allah untuk terus melakukan kegiatan ini dengan baik, sehingga semuanya berjalan bukan karena manusia, tetapi jadi karena pekerjaan dan tuntunan Roh Kudus Allah. Layani setiap umat-Mu yang senantiasa mendadakkan tangan mengharapkan pelayanan Tuhan, sehingga kami semua merasakan kuasa kemurahan Allah, berkat Allah terus kami alami.
Ini doa kami, ampuni dosa kami. Sambut kami dalam Yesus kami berdoa. Amin.